ini menjelaskan tentang kesatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Kesatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin adalah sebuah konsep politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada periode 1959 sampai 1966 di Indonesia. Konsep ini menggambarkan prinsip demokrasi dengan pemimpin yang kuat dan otoriter dari presiden. Untuk negara Republik Indonesia, nasionalisme. 1. Nasionalisme, 2. Pancasila, 3. Gotong royong, 4. Kesatuan bangsa, 5. Bentuk pemerintah presidensial. Tugas presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan. Bentuk negara Republik Indonesia Kesatuan. Terus bentuk peristiwa. 1. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung DPA. 2. Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan PPP. 3. Pembentukan konstitusi. 4. Pelaksana demokrasi terpemimpin. 5. Pembangunan nasional. Penjelasan peristiwa. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk DPA sebagai lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengambil keputusan. DPA bertujuan untuk memperkuat persatuan dan persatuan bangsa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada tanggal 5 Juli 1973, pemerintah menggabungkan 3 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik Indonesia (PARTI), dan Partai Kristen Indonesia (Partindo). Partai tersebut digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tujuan pembentukan PPP adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui partai politik yang mewakili sebagai golongan dan agama. Pada tanggal 22 Februari 1990, Konstituante dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1945. Proses penyusunan UUD baru ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Masa demokrasi terpimpin, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan yang selama bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembentukan pemerintah revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Dewan Revolusi (DR) pada tahun 1958 untuk mengatasi pemberontakan di Sumatera. Pemerintah pada masa demokrasi terpimpin juga fokus pada pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa proyek pembangunan yang dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa selama masa demokrasi terpimpin. Akhir persatuan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1996, demokrasi terpimpin berakhir setelah terjadi G30 PKI dan pergolakan politik yang melibatkan militer. Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Meskipun demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1967, bentuk negara sebagai republik tetap dipertahankan hingga saat ini. Setelah masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan menjadi orde baru yang berlangsung hingga tahun 1948 dan kemudian menjadi negara demokrasi dengan sistem presidensial seperti yang kita kenal. Kesimpulannya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan prinsip penting yang diperlukan pada masa demokrasi di Indonesia. Namun implementasinya tidak selalu berjalan lancar karena adanya konflik dan ketegangan politik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.